Mobil ini rasanya senyap sekali dengan bantingan suspensi yang juga pas semuanya. Pokoknya pas. Memang pada dasarnya Mini itu bikin mobil ini jadi mobil yang menyenangkan gitu. Sesuai dengan tema liburan kita, yaitu kepraktisan, mobil ini benar-benar praktis deh. Lihat ya, ini cup holdernya ada 2 di sini, di pintu ada, masing-masing pintu ada, bahkan di baris paling belakang juga ada. Kembali lagi, Mulai lagi. kali ini kita punya Molibur. Semangat banget nih kayaknya. Jadi di tahun ini kita ngumpulin banyak mobil ya. Betul. Yang baru-baru di 2024, nggak cuma SUV, nggak cuma sedan, ada juga pemacu-pemacunya lain-lain tuh, dari hybrid, Benar. ICE sampai plug-in hybrid, sampai elektrik juga ada. Benar. Jadi kita akan sangat lengkap kali ini ya pengujiannya. Tema besar kali ini adalah kepraktisan. Kira-kira mobil yang mana ya yang paling praktis? Nah iya nih, jadi kita akan menguji untuk perjalanan jauh dan seberapa bagus mobil-mobil ini bisa mengakomodir kegiatan ketika kita liburan. Ya, berangkat kali ya. Langsung gas. Yuk, Siap semua? Yuk. Gas! Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Pakai Lexus RX 450 Plus PHEV, saya akan berjalan menuju Joglo Semar alias Jogja, Solo, dan Semarang. Pastinya ada beberapa hal yang membuat saya memilih Lexus RX 450h Plus PHEV ini untuk agenda Molibur 2024. Yang pertama, soal performanya. Mobil ini PHEV tapi punya tenaga yang luar biasa. Tenaganya sampai dengan 304 horsepower dengan mesin bakar 2500 cc, 4 silinder inline, dan pastinya plug-in hybrid. Jadi plug-in hybrid ini bisa di-charge terpisah dan bisa juga berjalan sebagai mobil hybrid. Jadi mobil ini bisa dipilih, bisa switch. Dia bisa pakai mode EV saja atau bisa pakai mode hybrid. Kemudian 0 ke 100 km per jam 6,5 detik aja. Jadi ketika cruising seperti ini, saya injak pedal gas sedikit aja, itu sudah bisa dengan mudah melewati mobil lainnya atau kita butuh salip-salipan. Yang kedua adalah soal kenyamanannya. Mobil ini rasanya senyap sekali dengan bantingan suspensi yang juga pas semuanya. Pokoknya pas, nggak empuk-empuk banget, tapi juga nggak keras-keras banget. Bahkan saya mengira mobil ini punya suspensi adaptif. Jadi setiap dia terkena jalanan yang agak bergelombang atau mungkin berkontur buruk, dia biasanya terasa seperti menyesuaikan setelah menghajar lubang atau terkena hentakan. Ada 3 mode berkendara yang bisa saya pakai. Pertama ada Eco, ada normal, dan mode sport. Selama perjalanan ini saya menggunakan mode normal, tidak dengan eco driving. Jadi saya kali ini pakai mode benar-benar tidak sekolah ya. Ceritanya tidak sekolah nih. Kaki saya tidak disekolahkan, jadi saya memang agak geber-geberan dikit, pengen cepat sampai. Jadi agar saya bisa menikmati waktu saya nanti di tempat wisata dan cepat sampai di tempat tujuan. Kemudian saat kita butuh engine brake, ketika ada pengereman mendadak, kita juga bisa memanfaatkan pedal shift ini untuk memberikan efek engine brake ketika kita butuh, sangat butuh, atau mungkin di jalan yang agak menurun. Hal bermanfaat lainnya ketika saya menggunakan Lexus RX 450 Plus PHEV ini juga adanya Lexus Safety System Plus. Ini adalah fitur keselamatan dari Lexus yang melibatkan semua aspek dari mobil, sensornya terutama. Jadi mobil ini punya adaptive cruise control, bisa mengemudi mengikuti lajurnya. Kemudian juga Anda bisa memantau ada mobil di blind spot Anda atau tidak. Jadi ini semuanya benar-benar memudahkan. Saya tinggal aktifkan saja
cruise controlnya atau adaptive cruise controlnya. Kemudian saya aktifkan lagi LTA. Jadi mobil ini akan semi otonom, dia akan mengemudi membantu saya dan menjaga jarak dengan kendaraan di depan dengan baik sesuai dengan yang saya set jaraknya. Ini benar-benar membantu untuk saya biar tidak terlalu lelah nanti ketika saya harus melakukan perjalanan atau muter-muter di tempat wisata atau di dalam kota. Wih, asik lah, praktis banget pakai mobil ini. Ketika kecepatan tinggi, saya harus fokus di jalan dan ini ada fitur yang membantu saya untuk fokus banget untuk melihat ke depan. Karena mobil ini sudah ada head-up display yang berwarna. Jadi di depan ini sudah ada head-up display berwarna lagi, interaktif banget dan saya tidak perlu melihat ke bawah ke speedometer untuk tahu berapa speed yang saya pakai. Kemudian juga adaptive cruise controlnya sedang aktif atau tidak dan fitur-fitur lain sedang aktif atau tidak. Ini juga jadi fitur bantuan mengemudi yang paling krusial untuk perjalanan jauh seperti sekarang ini. Memang setiap perjalanan luar kota itu kita memang punya tantangan masing-masing. Kalau saya karena bepergian bareng keluarga, jadi barang yang saya bawa ini agak berlebihan. Jumlahnya agak lebih banyak daripada orangnya sebenarnya. Jadi saya bepergian 4 orang tapi jumlah barangnya luar biasa. Terutama untuk yang wanita-wanita ya. Di belakang itu sampai penuh bagasinya, tapi asiknya karena walaupun bagasinya penuh, dia tidak sampai membuat saya jadi agak susah ngeliat ke belakang karena ada electric mirror di depan, electronic mirror di depan sini. Jadi untuk lihat ke belakang saya tidak terhalang pandangannya. Ini salah satu kepraktisan yang paling luar biasa buat di mobil ini. Selain itu, ada juga fitur rahasia yang bisa bikin anak di belakang itu jadi lebih anteng. Karena mobil ini punya rear seat entertainment yang bisa terhubungkan dengan wifi atau internet. Jadi di situ dia bisa langsung nonton YouTube, bisa nonton Netflix, dan tidak harus terganggu dengan yang di sebelahnya. Jadi bisa memilih individual. Ini bikin saya jadi lebih tenang ketika mengemudi juga pastinya. Selamat pagi, ini adalah hari kedua. Tadi malam kita udah sampai di Jogja dan semalam langsung saya keluarin ini dia portable charger yang dibawa dari Lexus RX 450 Plus ini. Karena saya lupa bilang kalau mobil ini adalah PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Jadi mobil ini punya kemampuan untuk bergerak dengan mode EV full tanpa mesin bakarnya itu sampai jarak 60 km dalam sekali cas baterainya full. Ini sudah saya charge semalam karena hari ini saya mau jalan ke Jogja untuk menikmati kota Jogja dengan keheningannya, kesenyapannya, ramah lingkungan, dan saya pingin nanti agak ke sawah-sawah. Jadi sesuai dengan tema hari ini yaitu green. Oke lah, kita bungkus dulu portable chargernya dan kita langsung berangkat menuju tempat wisata yang menyenangkan. Ini memang jadi salah satu kelebihan mobil plug-in hybrid. Jadi kita punya sensasi untuk memiliki dua mobil yang berbeda gitu. Kalau saat di luar kota kemarin memang terasa powernya itu maksimal karena mesin listriknya membantu juga mesin bensinnya. Jadi untuk nyalip-nyalip itu emang nggak pernah perlu mikir gitu, santai banget. Kemudian kalau di dalam kota kayak gini saya pakai mode EV full-nya. Jadi ini benar-benar terasa seperti mobil electric vehicle. Tanpa suara, tanpa getarannya sama sekali. Kemudian juga respon gasnya juga mirip mobil elektris. Respon throttle itu cepet banget. Jadi rasanya memang ini mobil yang sangat versatile gitu, sangat fleksibel, sangat bisa dipakai mau jadi apa aja. Bahkan harusnya ya, kalau menurut saya nih harusnya mobil plug-in hybrid kayak gini, ini harusnya dapat privilege juga untuk bisa
punya kebebasan melewati jalan ganjil genap, nggak cuma mobil electric vehicle doang. Karena PHEV seperti ini bisa jadi mobil elektrik, tapi bisa juga jadi mobil hybrid. Artinya kalau punya mobil ini cukup satu mobil aja buat kita punya, tapi bisa dipakai ngapain aja, bisa dipakai kemana aja. Bahkan kalau perlu yang hijau-hijau atau kita ramah lingkungan banget, bisa pakai mode EV-nya karena bisa ngecharge di luar. Enaknya lagi yang saya hampir lupa bilang, ngecharge-nya itu juga nggak perlu wattage atau voltase yang gede-gede banget. Dia udah ada portable chargernya dan bisa colokkan langsung ke colokan rumah. Jadi enak kan? Baiklah, hari ini kita akan sarapan dulu di 6 Langit Pelataran. Jadi kalau buat yang belum tahu, 6 Langit Pelataran itu posisinya ada di atas bukit dekat Borobudur dan jalannya agak ekstrim, dia agak nanjak, jalannya sempit, masuk ke dalam hutan dan agak berlumut, jadi licin. Kita sekalian buktiin gimana kekuatan dari all-wheel drive Lexus RX 450 Plus PHEV ini, oke? Dan kita kenapa barang dibawa semua, kita hari ini sekalian pindah ke Semarang. Kalau soal akomodasinya nggak perlu diraguin lagi, di dalam sini sudah muat 2 buah koper kecil, 3 buah tas punggung, dan 2 buah duffel bag, sama ada berbagai perintilan lainnya. Ini masih muat cukup banyak. Dan masih bisa ditutup juga ini belahnya. Oke, sekarang kita langsung berangkat aja, yuk. Halo, nama gue Karim. Gue bakal pakai Mini Cooper SI untuk jalan-jalan ke Jogja, ke Bandung, dan balik lagi ke Jakarta nantinya. Nah, untuk liburan berdua naik Mini Cooper SI ini memang rasanya itu praktis dan engaging gitu, dan menyenangkan mobilnya. Pertama, bisa dibilang praktis karena kalau memang cuma berdua, area bagasinya bisa di-expand dari sekurang-kurangnya itu 210 liter sampai ke 800 liter dengan posisi bangkunya terlipat. 800 liter itu besar, dan itu untuk nyimpen-nyimpen kayak koper, udah gitu, barang bawaan, baju, belanjaan, atau oleh-oleh gitu. Rasanya cukup banget lah untuk ruang bagasinya. Dan berhubung dia mobil listrik, sekarang range-nya untuk model terbaru ini bisa sampai 402 km WLTP, yang mana untuk trip gua nih dari Jakarta ke Jogja cukup banget tentunya. Terus di tol Trans Jawanya pun titik pengisian charging station ya atau SPKLU-nya itu udah banyak ya, udah bisa kita track lah lewat PLN Mobile, tuh bisa kita lihat gitu ada titik di mana aja selama di jalur perjalanan kita. Dan untuk biayanya sendiri dari Jakarta ke Jogja, dari yang udah gue hitung nih, full to full dari Jakarta nyampe Jogja di full lagi, tentu di tengah-tengah ngisi juga ya, itu ngabisin biaya 219 ribuan aja, cing. Irit kan, 200 ribuan naik mobil. Oke lah, tolnya mahal sih, cuman ya bisa 200 ribuan untuk biaya bensinnya dalam tanda kutip, itu irit dong, hemat lah jatuhnya gitu. Terus ya bicara soal kepraktisan lagi, untuk kita nyimpan barang-barang nih di konsol tengah cukup luas ya, walaupun nggak gede-gede amat, tapi ada gitu, konsol tengahnya memanjang ke belakang, ada cup holdernya juga begitu, perlu ngecas-ngecas, ada wireless charger, ada USB Type C, ada ruangan penyimpanan tertutup juga. Jadi sebenarnya untuk fitur-fitur seperti itu ya komplit juga gitu. Dan ketika mobil ini dibilang fun, menyenangkan, ketika tadi gue bilang seperti itu, ya memang secara visual
dari yang kita nyupir aja nih, ini mobil tuh memang unik dan menyenangkan gitu sih, tema desainnya gitu. Misal dashboard nih ya, dia bukan cuman leather atau soft touch biasa gitu. Dia punya aksen yang berbeda, dimana materialnya itu kayak bentuk-bentuk cross stitch gitu, yang titik-titik bolong gitu, kayak nyaman gitulah. Dan itu unik gitu, dengan aksen-aksen tambahan juga unik gitu aksennya. Kayak di sini ada bagian beltnya, bagian ket AC nih, terus si head unitnya juga bentuknya lingkaran. Itu inilah menambah sisi unik dan keseruan untuk berkendara dengan Mini Cooper SE gitu. Nah, ketika gue bilang mobilnya itu menyenangkan, memang pada dasarnya Mini itu bikin mobil ini jadi mobil yang menyenangkan gitu, dengan mereka nyebutnya go-kart feeling gitu. Ada gitu sisi untuk nyupir go-kartnya di Mini Cooper S Electric ini. Tenaga elektriknya itu juga powerful, dia punya sekitar 217 PS dan torsinya di 330 Nm. Dengan angka segitu tentunya cukup banget untuk berakselerasi dengan cepat gitu, apalagi karakternya memang instan untuk ngegasnya. Nah, akselerasinya kayak gini nih, karena mau jalan-jalan kosong, terus kita cruising 40, 50, digas dikit, masih ada selip-selipnya gitu. Seru. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lagi ketika ya mau pilih Mini Cooper SE ini. Kalau liburannya lebih dari berdua, kayaknya harus pikir-pikir lagi, karena di area belakang itu untuk ruang penumpang cenderung terbatas gitu, untuk ruang kakinya, ruang kepalanya, terus si duduknya juga agak canggung ya untuk posisi duduknya, jadi kurang nyaman lah untuk duduk belakang. Ibaratnya itu kayak naik SUV di baris ketiga gitu, duduk di baris kedua Mini Cooper SE ini. Ya, untuk sekarang sih seru-seru aja ya, badan kita masih badan-badan anak muda, belum badan-badan orang tua, mungkin boleh dibilang kayak gitu. Masih bisa ngehantem jalan yang kurang nyaman. Seru lah mobilnya. Di perjalanan kali ini, gue akan ajak 6 anggota keluarga gue plus 1 batita menuju Jogja dan Solo. Targetnya sih santai, setiap rest area gue akan berhenti untuk istirahat agar anak gue nggak bosan sepanjang perjalanan menuju Jogja dan Solo. Dan ternyata, Innova Zenix punya banyak kelebihan yang baru terasa pada saat diajak road trip. Yang pertama, ruang kabin yang super lega sehingga akomodasi penumpang menjadi nyaman. Dan barang bawaan dapat terakomodir dengan baik. Yang kedua, mobil ini sangat praktis. Banyak tempat penyimpanan barang, cup holder juga banyak sehingga gue bisa nyimpen tisu basah, pampers untuk persiapan anak gue ganti pampers dengan baik. Yang ketiga, karena mobil ini berteknologi hybrid, sehingga lebih praktis untuk dibawa keluar kota, karena ketersediaan BBM-nya lebih banyak dibanding Innova versi sebelumnya yang bermesin diesel. Yang keempat, karena bantingan suspensinya empuk dan format sasis monokok membuat mobil ini terasa lebih nyaman dari Innova versi sebelumnya. Tapi sayangnya tidak semua sempurna. Penempatan blower AC yang ada di sini rasanya kurang ideal, sehingga kita harus menutup blower AC untuk merasa lebih nyaman. Halo, gue Tigor. Liburan kali ini gue pakai Nissan Terra VL 4x4. Tujuannya adalah Solo dan Salatiga. Pagi kali ini gue lagi di Solo. Kita nginep di dalam Kinasih sama keluarga besar, sekitar 5 orang dewasa besar-besar sama 1 anak kecil. Kita tinggal di lingkungan keraton loh. Keren banget kan? Naik Nissan Terra yang tentunya 7-seater lega. Gue juga mau ngasih sedikit tentang kapasitas ruang Nissan Terra yang bisa memuat keluarga besar gue cukup nyaman. Kita lihat langsung ya. Jadi karena barang bawaannya banyak, kita harus menutup 1 kursi paling belakang. Oke.
lihat dong kompartemennya di sini lumayan banyak. Ada apa nih? Ada port charging juga sini. USB. USB. Terus tadi USB. Sini juga ada ruang-ruang buat penyimpanan. Ya lumayan luas ya guys. Ini dia tampilan bagasi belakang. Tuh. Jadi nanti ini bakal masuk ke atas itu lagi. Lumayan agak kan? Oke. Dan sekarang kita akan menuju ke Yogyakarta dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dari Solo. Semoga semuanya lancar. Halo, saya akan bercerita bagaimana pengalaman saya liburan bersama Citroen C3 Aircross. Oke, kenapa saya memilih Citroen C3 Aircross? Pertama, kita ngomongin tampilan luarnya dulu. Tampilan luarnya dengan ring 17 dan ground clearance yang cukup tinggi, saya merasa percaya diri untuk membawa mobil ini jauh-jauh, bahkan mungkin melalui jalan yang sedikit rusak ataupun bergelombang. Oke, seperti kita tahu, suspensi Citroen sudah tidak diragukan lagi ya. Pasti nyaman dan juga tidak ada rasa ajrut-ajrutan ya bahasanya kalau bawa mobil ini di jalan bergelombang ataupun jalan rusak. Jadi ya penumpang serasa nyaman. Berbicara mengenai performa mesin, mungkin mesin mobil ini tidak terlalu besar ya. Ya, cc-nya cukup, yaitu 1200 dengan turbo. Tapi yang saya rasakan ketika saya berada di Cisarua Bogor, Taman Safari khususnya, ketika stop and go di tanjakan, mobil ini tetap ada tenaga. Walaupun kita ngegasnya pelan sekali, idle, sedikit saja 1500, 1000, mobil ini udah bisa nanjak. Dan itu yang bikin saya tidak khawatir bahwa pergi mobil ini jauh-jauh, bahkan ada tanjakan sekalipun. Oke, sekarang kita ngebahas tentang fasilitas yang ada di mobil ini atau fitur-fitur yang mendukung saat perjalanan. Oke. Kemudian fitur yang ada di mobil ini, dia punya yang namanya Apple CarPlay dan Android Auto. Kebetulan kemarin saya gunakan ketika saya pergi ke Bogor. Jadi nggak perlu tuh kita lihat-lihat gadget lagi, lihat handphone, lihat handphone. Kita buka aja Apple CarPlay dan langsung terkoneksi ke Google Maps. Oke, sesuai dengan tema liburan kita, yaitu kepraktisan, mobil ini benar-benar praktis deh. Lihat ya, ini cup holdernya ada 2 di sini, di pintu ada, masing-masing pintu ada, bahkan di baris paling belakang juga ada. Dan lagi colokan, ini sangat penting. Kebetulan saya kan videografer, kadang kalau lagi di jalan gitu, butuh waktu ngecas atau tidak sempat ngecas alat di rumah, bisa ngecas di sini, di bagian tengah, bahkan di bagian belakang. Tapi kebiasaan saya biasa mengecas alat-alat saya itu di bagian belakang. Kenapa? Karena saya fungsikan sebagai bagasi dan alat-alat saya tidak berbahaya yang sedang saya charge ya, tidak berbahaya untuk anak-anak saya jika anak-anak saya ikut, dan tidak mengganggu penumpang di depan dan juga di baris tengah. Oke, tadi kita sudah bahas bagasi, sekarang kita praktekin ya seberapa praktis bagasi belakangnya. Ini dia bagasi Citroen C3 Aircross. Nah, kebetulan bisa lihat di sini saya ngebawa barang-barang bawaan. Sebenarnya lebih banyak lagi ketika kemarin saya pergi bersama anak dan istri ya. Ya maklum ya, keluarga pasti bawaannya banyak. Oke, kita bisa langsung praktekin aja. Nih, jok belakangnya kalau butuh ruang lebih lega lagi, bisa kita copot, lihat. Ini dia. Tuh. Ini baru satu sisi, belum sisi sebelahnya lagi. Tinggal aja di rumah dan
kita akan dapetin bagasi yang lebih lowong lagi. Oh ya, satu lagi. Kalau memang mobil ini kesehariannya bisa saya pakai buat syuting di tempat-tempat yang tertutup, ini bisa jadi jok. Lihat. Nah, jadi sebagai kamera car, mobil ini bisa kameramennya duduk di belakang, ngadep ke belakang, tapi syaratnya ya itu harus di tempat yang tertutup ya, jangan di jalan raya, bahaya. Jadi kita bisa melaju dengan aman. Seperti itu deh. Oke. Itu aja sepenggal kisah saya liburan bersama Citroen C3 Aircross. Bagaimana pengalaman teman-teman yang lain ya dengan mobil-mobil yang mereka bawa juga? Halo, nama gue Fadli. Liburan kali ini gue bakal menggunakan Chery J6 dan gue akan ke Bandung bersama keluarga gue. Halo, selamat pagi. Sekarang sudah jam 5 pagi. Hari ini rencana Senin tanggal 23 Desember saya bakal ke Bandung bersama keluarga menggunakan Chery J6. Sorry nih kalau gambar agak gelap, emang kameranya aja sih kayak kurang nih. Saya akan pergi bersama istri saya dan mana kali? Lagi ngumpet dia sepertinya. Anak saya masih tidur. Oke. Langsung aja kita berangkat ke Bandung sebelum jalanan padat. Oke, sekarang saya dan keluarga sudah masuk tol MBZ. Kondisi jalanan saat ini cukup lancar ya. Dan saya menggunakan Chery J6. Bantingannya itu nggak keras nggak empuk, tapi enak gitu, nggak limbung gitu, nggak yang bikin mabuk gitu. Meskipun mobil ini terlihat tinggi, tapi nggak yang membuat saya mabuk lah, seperti itu sih. Oke, soal kekedapan kabin, ini mobil cukup kedap ya. Suara bising dari luar pun tuh nggak yang begitu jelas. Ini saya record nggak pakai mic, nggak pakai clip on. Mudah-mudahan cukup jelas ya, soalnya di editing belum kedengeran sih sebenarnya. Tapi kalau yang saya alami sekarang itu ya emang nggak terlalu bising lah dari luar. Dan posisi mengemudi dengan tinggi saya yang 169 cm ini cukup sih menurut saya, enak gitu. Nggak, depannya itu apa ya, tetap terlihat lah gitu. Oke lah kalau gitu, mari kita lanjut ke Bandung. Oke, sekarang kita sudah sampai Bandung. Tadi kita sempat berhenti di rest area kilometer 88 ya untuk istirahat sejenak lah. Dan untungnya saya tidak begitu capek gitu karena di mobil ini dilengkapi dengan fitur pijat. Bisa dilihat di sini. Tinggal pencet sini. Tinggal ganti. Tinggal dinyalakan. Nah, enak banget. Berasa dipijat kayak di mall-mall. Oke, kita lanjut lagi sekarang perjalanan. Oke, akhirnya kita sampai hotel buat istirahat. Tapi sebelum masuk hotel, ada beberapa hal yang pengen saya jelaskan terkait kepraktisan di mobil ini. Temanya mobil ini mau libur praktis. Ya harus ada praktisnya. Kita lihat mobil ini apa aja yang praktis. Oke, ini di sini ada gantungan. Ini ada gantungan, cukup ngebantu untuk tas atau pouch kecil. Dan di bawahnya itu bisa buat tas besar. Dan di sini sudah ada wireless charging. Jadi kayak mungkin kalau handphonenya sudah support wireless charging, nggak perlu kabel-kabel lagi. Tapi kalau handphonenya belum wireless charging, di sini sudah ada port Type C dan Type A. Oke, dulu. Dan di sini ada cup holder, 2 cup holder, di pintu juga ada. Oke, kiri kanan, depan belakang. Oke,
Oke, dan di sini ada ini semacam kayak cool box gitu sih. Nah, bisa taruh minuman biar agar suhunya terjaga. Tuh. Ini ada kopi biasa, stok. Oke. Terus apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Oke, mungkin kita ke bagian belakang kali ya, kita coba lihat. Nah, di bagian belakang ini cukup luas ya. Tadi anak saya bermain di bawah sini makanya agak sedikit kotor. Dan ini ada gantungan. Ya, cukup membantu. Oke, kita lihat bagasinya sekarang. Wah, ini dia, bagasinya besar. Ini karena natanya aja ya, kayaknya kurang rapi sebenarnya sih. Sebenarnya ini muat banyak banget. Ini pun udah banyak sebenarnya bawaan kita. Biasanya kita nggak pernah bawa sebanyak ini karena dapat mobil yang sangat praktis. Pembawaannya jadi banyak kayak gini. Terus, oh ya, di sini nih. Ini bisa diputar nih. Jadi nggak bisa ini bisa di lock seperti di lock masih. Oke. Kok di lock? Nah, nih nggak bisa ditutup pintunya. Jadi aman kalau buat camping-camping. Tadinya kita emang mau camping. Cuman karena satu dan lain hal kita nggak jadi camping kayaknya nih. Oke. Ini dia lock. Oke. Tutup ya. Dan tutupnya itu smooth banget. Nggak usah digabrukin. Cukup gini aja. Otomatis tertutup. Nah, kalau bawaannya kurang, ini ada kayak kotak gitu ya. Nih kotaknya. Nah, kompartemen ini masih kosong karena ya udah cukup banyak bawaan jadi nggak pakai. Tapi kalau mau banyak lagi bisa, ini bisa buat naruh V2L mungkin atau kabel roll atau apalah kayak gitu sih. Oke, kalau gitu saya mau istirahat dulu setelah seharian nyetir dan jalan-jalan keliling Bandung tadi. Mobil ini tangguh banget. Halo Moladiners, saya Arnes. Saya kali ini bawa BYD Seal Performance untuk dibawa ke Subang, Bandung, dan sekitarnya. Halo Moladiners, mau libur kali ini kita ke bagian mobil BYD Seal yang Performance. Katanya si mobilnya kencang, 0 sampai 100-nya itu bisa 3,8 detik. Wah, itu mobil yang sama. Tapi kita nggak mungkin kebut-kebutan ya, karena kita bareng-bareng keluarga di sini. Cuman kita akan bahas saja segi kenyamanannya. Ya, kalau dibilang nyaman. Tapi ya sedan kita tahu sendiri lah, kalau ini bukan pilihan utama kalau kita mau liburan gitu. Akan lebih baik kita pakai mobil SUV, MPV yang dimensinya jauh lebih besar. Tapi cukup sih buat kita yang bertiga ini. Ya enggak ya? Gimana menurut kamu? Iya sih, cukup buat kita yang bertiga, cukup nyaman ya, barang-barang juga cukup luas, anak kita juga karena masih kecil, jadi dia lega banget untuk duduk di belakang sendirian dan bisa selonjoran kadang-kadang kalau dia sampai ketiduran. Jadi oke lah, ini enak. Dan satu lagi, ini irit banget. Dibekali baterai dengan kapasitas 82,5 kWh, BYD Seal Performance dapat menempuh jarak 580 km. Kami membawa mobil ini dari Bekasi menuju kota Subang dan lanjut ke kota Bandung melalui jalan biasa yang treknya naik turun gunung. Berkat tenaganya yang besar, BYD Seal Performance tidak mengalami kesulitan sedikit pun dalam melahap segala jenis tanjakan yang terbentang sepanjang jalur Subang menuju Bandung. Untuk segi kepraktisan, mobil ini terbilang cukup praktis untuk diajak bepergian. Tidak perlu bolak-balik SPKLU untuk melakukan charging. Dan fitur-fitur keselamatan yang lengkap memudahkan kami dalam perjalanan kali ini. Ditambah ruang bagasi yang cukup besar untuk membawa segala kebutuhan keluarga kecil kami. 400 liter bagasi bagian belakang dan 53 liter di bagian depan.
7 awal redaksi kami sudah menceritakan pengalamannya langsung saat berlibur menggunakan mobil pilihan masing-masing. Mana yang menurut Anda paling seru? Sampaikan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke part 2.